Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laude Rahmat Hidayat dengan NIM S1119059. Pada video kali ini di sini saya akan menjelaskan mengenai activity diagram. Yang pertama itu ada introduction atau pengenalan. Activity diagram ini berfokus pada aspek pemrosesan secara prosedural atau secara berurutan. Untuk konsep bahasa yang digunakan yaitu flow oriented atau berorientasi aliran. Activity diagram ini berdasarkan kepada bahasa yang digunakan untuk mendefinisikan bagaimana sebuah proses bisnis. Konsep yang telah ditentukan untuk mendeskripsikan proses komunikasi secara bersamaan atau konsep token yang ditentukan di Petri-Nets. Pada variasi konsep dan juga notasi yang ada pada activity diagram ini mencakup area aplikasi yang sangat luas. Untuk pemodelan daripada activity diagram ini yaitu sistemnya dapat berdasarkan orientasi objek ataupun tidak berdasarkan sistem orientasi objek. Selanjutnya yaitu activity. Activity ini menspesifikasikan perilaku pengguna yang telah ditentukan pada berbagai tingkat. Contohnya yaitu definisi perilaku dalam bentuk perintah individual. Kemudian terdapat pemodelan berbagai tindakan atau action pada sebuah use case. Terdapat pemodelan yang berfungsi dari sebuah proses bisnis. Dan juga sebuah aktivis merupakan grafik yang berarah atau grafik yang berurutan. Activity ini terbagi menjadi dua, yaitu nodes dan juga edges. Nodes ini yaitu berisikan action dan juga activities, dan untuk edges yaitu aliran kontrol dan juga aliran objek. Aliran kontrol dan aliran objek ini mendefinisikan perintah eksekusi. Activity memiliki beberapa opsional, yaitu parameter dan opsional procedure dan juga post condition. Pada slide selanjutnya di sini terdapat action. Action ini merupakan elemen dasar atau elemen basic untuk menentukan perilaku sebuah user yang telah ditentukan. Action ini bersifat otomik, tetapi dapat juga digagalkan. Tidak terdapat aturan khusus untuk mendeskripsikan sebuah action. Definisi dapat dilakukan untuk menanamkan bahasa alami ataupun menghasilkan bahasa pemrograman manapun. Action ini dijelaskan pada proses nilai input. Untuk menghasilkan nilai output, action juga merupakan notasi selesai untuk jenis halaman yang telah ditentukan sebelumnya. Dan paling penting seperti action, event based action, tindakan berdasarkan kegiatan, kemudian call behavior action atau tindakan perilaku panggilan call. Pada slide selanjutnya yaitu edges. Edges ini merupakan sesuatu yang menghubungkan antara aktivis dan juga action dari satu ke yang lainnya. Edges juga mendeskripsikan urutan perintah. Edges ini memiliki dua tipe. Yang pertama yaitu control flow edges yang mendefinisikan urutan antara nodes-nya. Yang kedua ada object flow edges. Object flow edges ini biasanya digunakan ketika nodes-nya saling bertukaran data ataupun bertukaran objek. Kemudian object flow edges juga mendeskripsikan sebuah data atau keterangan atau sebab akibat antara nodes-nya. Pada edges memiliki guard atau condition yang merupakan aliran kontrol ataupun objek yang dapat dilanjutkan ketika guard-nya itu terpenuhi. Slide selanjutnya yaitu tentang token.
Token ini merupakan mekanisme kondisial virtual yang menggambarkan atau menjelaskan sebuah perintah secara tepat. Token ini tidak memiliki komponen fisik dari diagram mekanisme yang dihasilkan, yaitu izin eksekusi dari sebuah action. Jika sebuah action menerima sebuah token, maka action tersebut dapat dijalankan. Ketika action tersebut telah selesai dijalankan, maka ia akan memberikan token tersebut ke action sebelumnya, dan eksekusinya pada action ini akan terpicu. Pada token juga memiliki guards yang dapat menghentikan atau mencegah pemberian sebuah token, maka token tersebut akan tersimpan pada node sebelumnya atau action sebelumnya. Token ini memiliki dua jenis. Yang pertama yaitu control token dan yang kedua yaitu object token. Control token berisikan izin eksekusi untuk sebuah node dan object token berisikan data yang akan dipindahkan, ditambah, dan juga izin eksekusi atau dengan izin eksekusi. Selanjutnya ada beginning and termination of activities. Yang pertama adalah initial nodes atau node awal yang digunakan untuk memulai sebuah eksekusi pada activity. Initial node menyediakan token untuk sebuah edges yang akan keluar dari node ini. Initial nodes ini akan menyimpan token tersebut sampai sebuah node berhasil menerima token ini. Initial node ini juga dapat dibuat banyak untuk menjalankan model konsekuensi atau model yang berjalan bersamaan. Yang kedua yaitu ada activity final node. Activity final node ini merupakan sebuah akhir dari semua aliran yang ada pada activity. Token pertama yang mencapai suatu final, semua aliran yang ada pada sebuah activity, node ini akan menghentikannya. Menghentikan semua activity yang terjadi, termasuk subhans dan subhans yang berjalan bersamaan atau aliran-aliran yang berjalan bersamaan. Lalu token control dan token objek lainnya akan terhapus kecuali token objek yang telah ada parameter output yang ada activity ini, maka dia tidak akan terhapus. Yang terakhir ini ada flow final node. Flow final node ini mengakhiri sebuah aliran eksekusi pada sebuah activity. Jadi hanya menghentikan satu aliran activity saja. Aliran yang lainnya akan tetap ada, akan tetap dan tidak terpengaruhi ketika flow final node tercapai. Selanjutnya di sini ada alternatif paths. Alternatif path terbagi menjadi dua, yaitu decision node dan juga merge node. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai decision node. Untuk decision node-nya itu mendefinisikan tentang cabang alternatif di mana tokennya akan menjadi titik peralihan decision. Decision node juga memiliki edges yang keluar atau menghubungkan node selanjutnya, yaitu harus memiliki sebuah guards di mana guards ini sintaksnya harus berisi boolean expression atau bernilai true dan false. Token ini hanya bisa diberikan kepada satu cabang saja. Guards-nya juga harus bersifat saling execute. Kemudian ada guards yang telah didefinisikan sebelumnya, yaitu else.
Untuk perilaku pilihannya ada dua, yaitu perilaku khusus yang diperlukan untuk evaluasi pada quartznya dan juga eksekusi yang tidak harus memiliki sebuah efek samping. Yang kedua itu merge node. Merge node ini akan menggabungkan beberapa alternatif patch menjadi satu, dan juga token yang diberikan dari semua patch itu akan digabungkan dan juga akan diberikan ke node selanjutnya atau action selanjutnya. Decision dan merge ini bisa digabungkan, dan jika digabungkan maka akan terlihat seperti gambaran yang ada pada slide. Kemudian untuk contoh pada alternatif patch ini, di sini action pertama ini merupakan pengguna yang mendaftar terlebih dahulu dan akan dicek apakah tempatnya tersedia. Jika tempatnya tersedia maka dia akan memiliki guard selesai. Sedangkan jika tempatnya tidak tersedia maka dia akan masuk ke tempat atau berada di waiting list dan alirannya selesai. Nah, selanjutnya di sini yaitu concurrence spans yang terbagi menjadi dua juga. Yang pertama yaitu parallelization node, di mana parallelization node ini adalah sebuah aliran atau jalur yang dibagi menjadi beberapa aliran yang berjalan secara bersamaan. Token ini pada current pines ini akan diduplikat untuk semua keluaran dari edges-nya atau yang berhubungan dengan action-nya. Contohnya, jika pengguna mendaftarkan dua page yang terbentuk yaitu berpartisipasi dalam ujian, yang kedua yaitu menghadiri kuliah, kemudian setelah itu kedua page akan menyatu kembali dan melaksanakan sebuah ujian. Untuk yang kedua yaitu synchronization node. Synchronization node itu menggabungkan beberapa page yang berjalan bersamaan menjadi satu, di mana tokennya ini akan diproses seperti token yang menunggu hingga semua token-token yang lain dari beberapa jalur yang berbeda telah selesai. Maka semua akan digabungkan menjadi satu komponen dan diberikan action selanjutnya. Untuk kombinasi parallelization node dan symbolization node ini seperti pada gambar di slide. Contohnya, jika requirement control flow di sini ada dua. Tapi kedua flow ini bersifat equivalent karena walaupun yang satu memakai concurrent pens dan yang satunya menggunakan alternative pens, tapi di sini yang memiliki sebuah kesamaan flow. Kemudian pada contoh penggunaan alternatif dan juga concurrent pens ini, jika sebuah undangan telah diprint maka hasilnya akan harus diberi alamat. Jika sebuah undangan telah diberikan alamat, maka undangan tersebut akan dikirim. Jika kita melihat pada gambar setelah inisial node-nya ini, maka ada merge node yang akan mengarah ke tempat memprint undangan. Setelah memprint undangan, maka akan terbagi menjadi dua dengan menggunakan concurrent patch, di mana di sini patch yang pertama akan langsung ke pemberian alamat, dan yang kedua jika berbeda decision path lagi, di mana jika semua telah terprint maka akan selesai, dan jika tidak terprint maka dia akan mengulang memprint setelah memberikan alamat kepada sebuah undangan.
Maka akan melakukan sebuah alternatif path lagi, di mana jika sudah diberi alamat, maka undangannya akan dikirim dan proses telah selesai. Jika tidak, maka alirannya akan berhenti. Baik, itulah mungkin yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.